Mungkin sebagian besar teman-teman pernah mengalami kematian ikan nila yang tidak kunjung berhenti setiap harinya, padahal merasa bahwa air kolamnya itu sudah bagus atau sudah sesuai, tapi masih saja selalu ada kematian. Nah, apa penyebabnya? Akan saya bahas di video ini dan seperti apa cara mengatasinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Dalam video kali ini, saya akan membahas analisa masalah dan cara sederhana mengatasi kematian ikan nila setiap hari. Untuk yang baru melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan dapat secara konsisten bertukar informasi seputar budidaya ikan nila. Kematian ikan nila yang tidak berhenti setiap hari pasti menjadi masalah dan tentu saya pun pernah mengalaminya. Jadi saya tahu persis bagaimana rasanya, sudah melakukan semua hal dan upaya tapi kematian itu terus saja terjadi. Sampai saya berpikir kalau setiap hari ada yang mati, bukan tidak mungkin cepat atau lambat ikan akan habis semuanya dan tidak akan pernah mengalami apa yang namanya panen. Permasalahan seperti ini sebenarnya menurut saya itu disebabkan oleh 3 faktor saja. Yang pertama adalah jumlah tebar yang terlalu padat atau tidak sesuai dengan ukuran kolam. Yang kedua adalah faktor kualitas air yang tidak bagus. Dan yang ketiga adalah faktor penyakit. Nah, kebetulan yang saat ini saya alami kematian ikan nila setiap hari adalah dari faktor penyakit. Di sini terbukti dari adanya jamur pada ikan yang telah mati ini. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk penyebab yang pertama ada kemungkinan dari kualitas air kolam yang kita punya itu tidak baik, sehingga menyebabkan kekebalan tubuh ikan berkurang dan dapat dengan mudah terserang oleh penyakit. Untuk penyebab yang kedua, ada kemungkinan jika baru beberapa saat kita membeli bibitan, memang bibit ikan tersebut sudah terserang penyakit. Seperti yang saat ini saya alami, karena kurangnya ketelitian saat menerima bibit yang baru datang dan tidak sempat mengeceknya, serta sudah terlanjur langsung saya masukkan ke dalam kolam. Jadi tipsnya adalah lebih teliti lagi saat membeli bibit dan pastikan pembudidayanya sudah teruji kualitasnya. Lalu, apa yang akan saya lakukan sekarang untuk mengatasinya? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menguras dan membuang semua air dalam kolam. Termasuk air yang ada di media filter akan saya kuras dan bersihkan juga. Karena saya berpikirnya semua air ini sudah tercemar penyakit. Sambil menunggu air kolam habis, saya membuat larutan garam krosok dengan perbandingan 1 ember ini berisi air sekitar 15 liter. Saya campurkan 1/4 kg garam dan saya aduk sampai benar-benar larut. Setelah air kolam sudah berkurang, mulai saya ambilin semua ikan. Lalu saya masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air larutan garam tadi. Dan waktu perendaman di air garam yang cukup pekat ini diusahakan jangan terlalu lama ya. Kisaran 10-15 menit saja. Karena kalau kelamaan malah ditakutkan ikan-ikan tersebut akan semakin stres dan terjadinya kematian massal. Lanjut saya buatkan larutan Red Blue Dog. Seperti yang kita tahu, obat ini adalah untuk antibakteri, jamur, parasit, juga luka-luka. Cocok untuk semua jenis ikan seperti gurame, patin, lele, dan lain-lain. Termasuk ikan nila ini. Untuk dosisnya saya sesuaikan dengan yang tercantum 5 ml per 1000 liter air. Tapi karena di sini saya cuma pakai ember dengan kapasitas air 5 liter, jadi dosisnya saya kira-kira saja. Perendaman ikan dengan larutan Red Blue Dog ini saya lakukan hanya sekitar 1 jam saja teman-teman. Setelah dasar kolam saya bersihkan, lalu saya isi kembali dengan air bersih sekitar 10 cm dulu. Kemudian saya masukkan kembali ikan-ikan yang sudah melewati proses terapi tadi. Sampai keesokan harinya saya isi kembali kolam dengan air secukupnya. Tiba saatnya saya kembalikan lagi kadar kepekatan air kolam dengan larutan garam krosok, molase, dan EM4 perikanan, sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam kemasan. Nah, itulah yang saya lakukan jika ikan-ikan yang saya pelihara ini terserang jamur atau parasit. Tapi kembali lagi, saya tidak mengklaim apa yang saya lakukan ini sudah benar. Ini murni hanya sekedar insting dari seorang pemula yang menyayangi peliharaannya. Baiklah teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, mohon dibantu untuk like dan share. Sementara untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman berbeda, mari berbagi informasi di kolom komentar, supaya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.